Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin jelaskan materi kemarin ya, minggu kemarin sebelum kita ngaji bersama Kiai kita Ki Siroj. Jadi kemarin membahas tentang rukhsah atau keringanan-keringanan bab sholat, seperti keringanan ketika kita sholat mengqashar dan menjamak sholat ketika kita dalam perjalanan, lalu cara membayar sholat orang, entah itu orang tua kita atau siapa yang memang terkendala karena kondisi umur ya, kondisi umur. Misalkan kita mempunyai mbah, kakek atau nenek memang sudah rentan karena mungkin tidak bisa menjalankan sholat atau beribadah. Kewajiban kita sebagai anaknya atau mungkin cucunya untuk bisa membayarkan sholatnya seperti itu dengan cara tadi. Nah, Bapak Haji sudah meminta bergabung ini, sahabat-sahabati masih menunggu. Jadi harapannya dengan adanya pandemik ini, nah sudah masuk ya Bapak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Sampun, jadi Bapak sampun bisa tergabung. Sudah bagus Bapak sinyalnya? Oke. Bapak. Nah, karena Bapak Aziz sudah bergabung bersama kita, sahabat-sahabati di sini dan audien yang menyaksikan live streaming ngaji Cahaya Tadarus Ramadan. Kita mulai ngaji malam hari ini dengan membaca basmalah dan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada Bapak Aziz waktu dan tempat saya persilakan. Bapak. Fathul Mu'in kemarin membahas tentang jamak dan qashar sholat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma wa sahabat-sahabati kita sehat istiqomah dicintai Allah dan haji kita diberkahi para aulia, para ahli fikih sehingga tabarukan kita berkah bila ala niyati sholeh dia hormat. Semoga kita bisa ditoakan kita manfaat kita dia kenal Ar-Rahmanir-Rahim. Budwaya nasta'in
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu depan, Mas. Minggu depan. Pasal adapun utawi titik pasal adapun perintah disuruh sholat di dalam menerangkan syarat sholat. Asartu ma yatafaqqatu alaihi sihhatu sholati wa asartu adapun syarat itu ma yatafaqqatu alaihi satu yang menetapi atas sahnya sholat oleh samiha lalu juga bukan bagian dari wakutimah surutil ala arkani pembahasan syarat itu sesuai kudimat didahulukan dari pembahasan arkan hukum di annaha aula bitakfir sebab syarat wajib dipenuhi sholat. Jadi sartu ma yajibu takdimuhu ala nabi wastin roh. Jadi dalam halaman tadi misalnya wasyurutus sholat. Syarat-syarat sholat itu adalah sesuatu yang menjadi sahnya sholat. Tetapi bisa juga bukan bagian dari sesuatu yang dikerjakan ketika surutus sholat ya khamsatun ma'aduha toharatun ada sesuatu surutus sholat ya khamsatun ada syarat sholat itu ada aduha salah satunya itu toharatun seperti ada dari hadas wajana batin dan dari jumlah. Jadi sholat itu ada yang pertama itu suci tohar. Nah, bicara toharo ini sesuatu yang esensial di era pandemi ini. Kenapa? Karena Islam sangat rigid ditafsir dengan rinci bicara tentang apa itu suci bebersih. Maka nanti kita akan menemukan lebih-lebih dari mazhab Syafi'i air itu ada kriteria, ada macam. Kita akan belajar. Jadi untuk menyucikan itu bentuknya saja Islam itu sangat terperinci. Dan memang air menjadi satu sumber. Maka kalau kemudian penelitian di COVID-19 orang disarankan memakai air disiram mengalir plus Islam sudah mengajarkan memakai air mengalir. Nanti kita akan mengatakan air yang tidak mustahil atau air mutlak yang suci mensucikan. Mari kita lihat at-thaharatu wajibun sesuci thaharah. Lughatan secara bahasa an-nadhafatu wal khulusu minat tanasi itu suci. An-nadhafah wal khulusi dan lepas minat tanasi dari kotoran. Basyar'an adapun secara syarat thaharah syar'ah itu raful man'i mutarat tadi alal hadasi awin najdi yaitu raful man'i mutarat tadi alal hadasi menghilangkan halangan yang berupa hadas awin najdi atau jadi secara bahasa. Jadi ketika mendefinisikan dalam fikih itu kita selalu dua paradigma.
Yang pertama secara bahasa, baru kemudian secara terperinci istilahnya. Kita bisa secara terperinci mendefinisikan setiap sesuatu Islam. Jadi tidak akan gampang untuk melihat bicara secara sara atau fikihnya untuk melihat sesuatu. Jadi kita lihat secara bahasa. Dalam konteks itu, toharo suci atau lepas dari kotoran. Ada pun syarat. Ilah menghilangkan sesuatu yang menghalangi sesuatu untuk bisa suci yang berupa hadas ataupun falula adapun falula itu haratu anil hadasi adapun suci dari hadas yang pertama itu al-wudu'u wudhu. Nah, Islam mengajarkan tentang yang pertama wudhu. Wahwa bidomil wawi adapun itu wudhu dengan goma pada huruf wawunya. Istimalul ma'i bi afdai maksusati muftahatan binniyati, yaitu kalau wudu, kalimat wudu dengan wawu doma itu bermakna mempergunakan air kepada anggota badan tertentu yang muftatahan biniyatin yang diawali itu namanya wudu. Sedangkan kalimat wudu dengan fathah wawunya itu ialah air wudu. Definisi wudu itu bicara tentang air itu kalau dengan fathah. Wa kana tidak ujubi ma tidak ujubil maktubat ilailatal permulaan diwajibkan itu ini kepada Nabi itu bersamaan dengan diwajibkannya fardu 5 waktu, salat 5 waktu, yaitu Lailatul Isra'i, yaitu pada malam Lailatul Isra'i. Wa surutu ail wudu yang ada syarat-syarat itu kasurutul ghusli itu kayak syarat-syaratnya mandi. Satu ada. Jadi syarat-syarat wudu juga ada 5. Tapi kalau syarat sahnya sholat kita belajar 5. Ya. Ini memang pembahasannya Pak Muin itu satu hal dibahas belum selesai, walaupun bahasa mana-mana yang penting menyeluruh. Kita belajar tadi syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama adalah toharoh suci. Dan di dalam toharoh Islam itu ada yang namanya wudhu yang pertama. Dan syarat wudhu itu juga ada. Ya, untung ini ngaji puasa. Kalau ngaji madin jinnya ini jadi pertanyaan. Ujian. Wasuruti satu ya. Ahaduha adapun salah satu dari 5 tadi itu ma'ul mutlakun, air mutlak. Nah, yang pertama adalah air. Fala yarfa'u hadasa wala yusil najisi wala yahsul sa'irul dhaharati. Selain air mutlak itu tidak dapat menghilangkan hadas, tidak dapat menghilangkan, tidak mencuci najis, dan tidak dapat digunakan toharoh. Walaupun toharohnya walau musnunatan, walaupun toharohnya itu sunnah, bukan wajib. Katakan mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji wudhu, itu sunnah. Itu pun harus dengan air mutlak, ilal ma'ul mutlak. Kecuali harus dengan air yang mutlak.
Wa huwa adapun air mutlak itu ma yakung alaihi ismu'in itu yang qayyid, yang dimana air tanpa tambah ya qayyid. Wa in rusiha min istiqari ma'i tuhuli makli awistahlaka bihi. Nah, walaupun ada sulingan untuk air-air asap, air mendidih gitu ya, kalau kita manas air ataupun dilarutkan di dalamnya ataupun ditambahkan di dalamnya aku yadil bimuwa fakotil wakil sama itu, atau ditambahkan dibagikan menerangkan wadah air itu seperti kalbahri, air laut, air sungai, air hujan. Nah itu boleh, itu namanya termasuk air mutlak yang penciptaannya memang jelas. Bikhilafi ma la yudkaru ila muqayyadan. Hal ini berbeda dengan air yang selalu namanya dipakai tambahan tentang kondisi air itu. Kama ilwardi, contohnya air mawar, air melati. Nah itu bukan air mutlak itu. Air teh, air susu. Ghair musta'mali fi fardi toharoti min rafil hadasi asghari au akbaro. Bukan air bekas toharoh, baik yang menghilangkan rafil hadasi, hadas asgharo yang kecil maupun. Jadi air mutlak itu bukan air suci untuk apa yang bekas untuk suci, baik itu besar maupun kecil. Contohnya air yang mandi, air kita kan dulu punya kolah ya, kalau di musola itu besar. Iya. Berubur gitu. Nah itu kalau jatuh itu termasuk air mustakmal. Kalau tidak ada 2 kolah nggak boleh. Tetapi kalau masih 2 kolah boleh. Makanya dulu kalau musola di kampung-kampung dulu pasti besar. Sehingga kadang kalau nakalan tuh anak remaja naik di atas pinggirannya itu duduk. Kalau di pesantren, kalau konangan kamarnya di bidang batu sekolah. Jadi ya. Terus mana tadi? Walau min dukhil Hanafi, walaupun taharanya seorang bermadhab Hanafi, lam yandi yang tamannya kalau Imam Hanafi madhabnya memang wujunya tanpa niat. Walaupun dengan niat itu tetap air mustakmal. Katakan ada orang madhab Hanafi, atau kalau di sini ya teman-teman ini banyak yang tidak pakai niat. Nah, langsung aja. Itu tetap itu mustakmal. Osobilam yumajiz di tawafin, atau anak yang belum mumayyiz untuk tawaf. Untuk tawaf gitu ya. Toharonya untuk tawaf itu juga. Wa izalatin najzi, dan mencuci najas walau ma'fuwan anhu, walaupun najis qalilan, air yang bekas mustamal itu sedikit, halakan bil mustakmali qalilan, jadi sedikit jumlahnya. Dunal kulata ini kurang dari 2 kolah. Jadi air itu tetap suci mustakmal, tetapi tidak mensucikan. Walaupun dia bekas untuk taharah, katakan untuk wudu, ternyata jatuh di ember. Yang ember itu kontennya, volumenya tidak ada kulata, maka itu mustakmal. Mustakmal itu suci, tetapi tidak mensucikan. Tidak bisa mensucikan. Bisa digunakan yang lain. Ya. Pain jumil mustamala fadala kulkulatain pamudhirun, apabila air mustakmal dikumpulkan hingga 2 kolah, maka bisa untuk mensucikan. Kama lau jenal mutana bisufan bala kulkulatain walam yataghayyar, maka menjadikan air itu mutahhir yang bisa untuk bersuci
lagi sebagaimana jika air mutanajis dikumpulkan hingga babalau kulaten hingga 2 kolah, gitu ya, dalam keadaan tidak berubah walam yataghayyar. Kalau tidak berubah, air mutanajis, air najis, kalau dikumpulkan ada 2 kolah, katakan kok kebetulan kecak mati, tidak ada perubahan, maka masih boleh. Tetapi kalau berubah, katakan kok berdengok melakukan itu ya, bekas mayat atau bekas bangkainya, sampai kemudian airnya ada umpuknya, perubahan itu, maka itu tidak boleh. Wa in qala ba'du bitafriqi, walaupun telah diambilnya kembali menjadi jumlah yang sedikit. Pangulima anal istimala yasbutu ila ma'afilat maka dapat diketahui tadi bahwa kemustakmalan air itu hanya pada air yang sedikit saja. Ila ma'afilat air yang sedikit. Air wa ba'da faslihi anil ma'alim musta'mal. Setelah berpisah dari tempat kegunaan. Walaupun hanya secara hukum ka'an jawaza maqnibal mutawaddi arukbatahu, seperti air basuhan yang melewati pundak orang berwudu, gitu ya, atau lututnya. Wan adam 5 kali, walaupun kembali ke tempat semula, awin takola menjadi, atau air yang berpindah dari tangan satu kepada yang lain. Jadi gini ya, kalau orang dulu wudu kan pakai jamban besar ya, kolah besar ya. Jadi gini, airnya biasanya orang akan memasukkan begini tangannya, bersini. Nah, itu kenapa begini? Biar mengalir. Ya, jatuhan tadi ini mustakmal. Tetapi karena kolahnya kulatain lebih dari kolah-kolah dulu itu, kolam-kolam itu lebih dari 2 kolah. Nah, nanti ukurannya berapa nanti selanjutnya akan diterangkan Malik ya, si penulis berapa ukurannya, nanti ada ukurannya. Nah, ketika jatuh masih kulaten, maka dia tidak, walaupun dia sudah melewati tangannya, gitu ya. Ya, gitu ya. Naam, memang memang benar. Layak durufil muhdisi intisolil ma'i minal kafi ila sa'idi. Tidak apa-apa bagi penampung hadas kecil air berpindah intisolil ma' minal kafi, ya, berpindah tadi dari telapak tangan ini ke hasta. Nah, hasta itu sini. Hasta. Kalau wudhu kan sini ya, hasta. Satu hasta itu dari pucuk tangan ini, dari jari tengah sampai sini itu namanya satu hasta. Walafil junubi, dan juga bagi orang yang junub, intisoluhu minarosi ilanah bisodri mimma yakbibuki takodu, perpindahan dari kepalanya ya, minarosi ilanah bisodri, ke anggota badan yang lain, yaklibu, yang memang dapat ditesi air di kepala itu seperti dada. Jadi ketika kita mandi, awaitul ghusal rafil hadas akbar gitu, ini juga jatuh dari kepala kemudian ke dada. Itu tidak apa-apa. Tetap ini mensucikan karena itu bagian dari proses. Jadi kalau nanti bingung kalau orang satu-satu, kepala dulu, badan dulu, tidak apa-apa. Jadi bagi orang berwudu, jalan seperti ini jatuh dari telapak tangannya ya tadi ya. Kamu pakai keran, katakan keran di sini, tangan, telapak tangan masuk, jatuh ke sinimu, ikut. Nah, itu nggak apa-apa tuh. Itu tetap mensucikan. Kalau orang mandi jatuh, shower dari atas, kena. Walaupun itu kemudian ketika kena kepalamu
turun ke bawah isti'mal itu nggak apa-apa. Parpun adapun ini cabang, lau adkhul mutawaddi'u yadahu bi qasil ghasli anil hadas aula bi qasdi ba'da niyati. Apabila seorang wudu ya, terus memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit di kolam dengan maksud membasuh hadas ya, ya. Atau tidak bermaksud tetapi setelah dia niat mandi junub aw tasli wajhil muqaddasi dengan niat mandi membasuh muka 3 kali membasuh muka au ba'dal ghusl ulang atau baru saja basuhan pertama basuhan namun in qasdul iktisari 'alaiha namun ia bermaksud cukup membasuhnya 2 kali saja maka nggak apa-apa. Bila niatin dalam perlakuan tadi itu tanpa niat ikhtirafu wala qasdi ahli tidak niat menciduk ngambil gitu tidak niat menciduk alma li gharadil akhar kepada tujuan yang lain soro mustaqmalan jenis dari ghairi pada tangan yang dihukumi mustakmal bagi tangan satu falahu ayyak silat bina bihada ke sa'id air itu hanya bisa membasuh dengan tangan yang mencukup. Kalau dulu kan bentuknya kolam orang. Jadi kalau kamu ngambil cudukan, cukup biasa ngambil satu, diciduk ke tangannya. Maka niatnya untuk satu ini sama tangan ini. Orang mengambil air dari kolam, kan diambil tuh dari kulatain buah kolah gitu ya. Kemudian loh, kok diambil satu ciduk kan otomatis tidak ada 2 kolah. Nah itu maksudnya tergantung niat kita itu enggak untuk diniatkan kemana asalkan cipertanya nggak masuk ke gayung ya gayung wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran kafiran dan bukan pula air yang berubah banyak-banyak bihasbil yang mau itlaqul smil ma'i alaihi kiranya dapat menghilangkan kemutlakan air tersebut yang taghayyur ahada sifat ini au klaunin aurifin au aurifin wala takdiri walau takdirian jadi seperti halnya ia telah berubah salah satu sifatnya baik rasa, warna, bau walaupun buah secara takdir. Jadi bukan air yang berubah-ubah. Au kana taghayyur bima la hukmil mutahhirin fil asahi ataupun berubahnya itu karena sesuatu ada pada anggota badan yang bil asal di dalam pendapat yang sahih yang sahih wa inna ma yu'asiru taghayyur in kana bi hanya sahnya perubahan air itu dapat mempengaruhi kemutlakannya jika disebabkan campuran tidak terlihat air mutolid dan lil ma'i wa huwa malayatu mandisi kiraya ini jika tidak disebabkan suatu campuran tidak terlihat yang suci dan air terhindar daripadanya sufrin waqad bunyan al-ma'ul an'u ya terhindar daripadanya kazafaron kaya zafaron wasamari sajaro sajarin nabatil kurbal ma'i buah-buahan yang di sebelahnya dan daunnya itu jatuh di air ya wawarokil puril sumata fanata bukanlah campuran yang berwujud tanah laturobi tanah wamil alma'i dan garam air garam wa inturihafi walaupun sengaja dimasukkan ke dalam
walaya duru taghayyur la yamna'ul ismali qillati, perubahan tidak sampai menghilangkan kemutlakan air itu tidak apa-apa, walau istamalan di. Masih ya, Alif? Ya, masih. Katakan ada aliran sungai, bahan airnya itu banyak pohon-pohonan, tetapi sama ada selama terjadi, walaupun mungkin terjadi kerapuan, tetapi juga air yang tetap mutlak. Pokora jadi kolidi, dan keluar dari perkataan tadi, di kolidi sifat campuran al-mujawiru al-mujawiru wahwa wa ma yumayyisul nadir. Itu pengecualian pendamping kafusil wajuh, seperti kayu ut dan minyak, walau mutayyabain, walaupun keduanya itu waminhu, dan termasuk pendamping itu al-buhur, minyak, wain kafura wa dahara nahwuri khilafan lil jami, walaupun banyak dan jelas bau padanya, sementara sebuah ulama berpendapat lain. Jadi sahnya perubahan air itu dapat mempengaruhi kemutlakannya jika disebabkan suatu campuran tidak terlihat yang suci katakannya, dan air terhindar daripadanya, seperti tadi ada minyak sampai kemudian sampai yang gugur, pohon-pohonan tadi ya. Wa minhu aidon, dan ada juga pendamping yang lain, air ma'u ukhlifi najwu buring watambu, air rebusan gandum, buah korma, air sulam yuklam isola air fihi moko likoti, selama tidak terlihat campur dengan semacam kerontokannya di alam yuslibillah hati dihasu ya yusula kusmu akhar, lagi pula tidak sampai ke batas, mungkin bukanlah disebut air disebut air, kalau mirokotin, seperti kuah, kayak kuah bentuknya, walau sukin bisain al-mukholitun wa amujawirun lahu hukmul mujawir, ya, walaupun ada sedikit bagian kuah tadi diragukan campurannya, maka buah itu tetap dihukumi sebagai pendamping. Jadi kok kayak ada air bercapuan buah-buahannya tadi, yang dampingan tadi, tapi berpisah, tetap sebagai pendamping, bukan yang mencari. Watikoli warnian anhu, dan perkataan mu'alif agar kita air terhindar dari campuran tadi, malayastabni anhu, mengecualikan kepada air yang tidak terhindar dari campuran tersebut, sama fil muqorihi,
wa mumarihi min nafiqi wa tuhlatin mutaqanitin wa qidri wa qidrihin, seperti halnya sama filtratin, seperti halnya air yang diam ataupun mengalir di tempatnya yang banyak semacam lumpur, gitu ya, lumut, hancur, kafibritin, atau di tempat yang kayak belerang. Jadi air kono lumute, walaupun dia diam, saya mungkin kalau di kita itu kalau ada pohon besar terus ada alirannya paling sendang. Nah, sendang kira-kira besar itu juga tetap mutlak bisa untuk bersuci. Walaupun di sampingnya mungkin tadi dilihat ada belerang, dilihat sampingnya ada lumut-lumut besar. Kalau orang-orang di persawahan itu biasanya kalau dekat rumah saya itu ada sawah, juga ada aliran air besar itu karena ada sendang. Nah, biasanya para petani itu mandi di situ. Nah, kalau zuhur itu biasanya wudhu di situ. Nah, boleh itu. Mungkin kelihatan kalau orang kotor ini sebenarnya lumut-lumut ya. Nah, tetapi itu tetap sah dan boleh untuk Sucikan. wakal takhayyuri fitulil mukti au bi auratin mutana suratin binafsiha, dan seperti halnya berubah sebab diam terlalu lama atau sebab daun-daunnya tadi berguguran sendiri ya. Wa in tanaf fatatan wa ba'udat isajaratul anilma, walaupun kemudian hancur ya dari pohon yang jauh dari air itu sampai ke situ ke pusatan sendang tadi, itu tetap diperbolehkan. Oh bina jazin wa in qala taghyirin, atau perubahan air yang dimulai kemukakannya jika kecampuran air. Walau kanal ma'u kafiron, walaupun airnya tadi perubahannya bentuk airnya itu posisinya banyak. Au kulataini, atau posisinya dua pola, atau lebih di suratayit taghayyuri bitahiri wan najis, dalam dua tipe, dalam dua bentuk perubahan barang suci tohir wan najis dan barang. Nah, sekarang nih Malik si pengarang kitab menjelaskan wakulatan. Padahal ukuran dua kolah bilwasil sumi'ah ridin terjadi dengan timbangan kira-kira 500 ridin liter. Jadi ukurannya 500. Kalau tower air itu kan ada yang takriban dengan isinya wabil masaki bil murabi siraun warofun tulan wa ardon wa umkan, pada bangunan kubus panjang, lebar, dan tingginya 1/4 hasta. Tadi saya sudah menerangkan 1 hasta itu dari pucuk jari tengah sampai siku itu 1 hasta. Berarti ukurannya kalau kubus berarti panjangnya itu adalah dari ukuran manusia biasa, dari ini sampai siku itu 1 hasta ditambah 1/4-nya. Nah, itu panjang. Ya. Panjang. Ya. Itu Kolahnya kubus. Jadi ya kira-kira kalau di sini ya, kalau kita baca Basul Masail para ulama di Indonesia, yang namanya 1/4 hasta itu ya kira-kira 60 cm. 60. Jadi ya setengah meter. Ya. Bidoroin yadin mu'taliban,
Wafil mudawari biroun, dan pada bangunan silinder mensair jawati bidaroil adami wa biro'anil umkon bidiroil jari. Jadi pada bangunan yang bentuk silinder muter, itu garis tengahnya itu satu hasta manusia. Jadi kalau kolamnya bundar gitu, maka garis tengahnya, kalau kolahnya bundar berarti kira-kira kayak bis yang biasa untuk selokan yang besar itu kan ada yang 40, ada yang 50. Nah, carilah yang satu hasta manusia. Kalau satu hasta ya kira-kira tadi 50. Kalau bis beton itu ada ukuran yang volume tengah garis tengahnya itu 50 cm. Ya. Kalau kita di daerah UNES ya kita bisa beli daerah Banaran gitu. Saya kemarin itu ada yang bis beton ukuran 40, ada yang ukuran 5. Nah, kalau untuk ukuran 2 kola itu cari bis, kalau membuat kola dengan bis beton itu ya yang garis tengahnya yang 50. Harganya kira-kira 70.000. Ya, satu hasta manusia. Ya. Dalamnya, turunnya tadi 2 hasta tukang kayu. Nah, dua hasta tukang kayu itu berapa? Wahua diroun warub. Sedang 1 hasta tukang kayu panjangnya itu 1/4 hasta orang biasa. Itu matching banget. Itu berarti kedalamannya berarti dari atas sampai turun, berarti hasta manusia biasa itu 50 cm. Kalau tukang kayu ditambah kira-kira ya berapa? 60 cm. Kira-kira setengah meter. 60. Walaya busul kulata ma'in, ayat 2 pola. Walaya busul kulata ma'in walaya imalan ka'an faktu. Ayat 2 pola walaupun hanya perkiraan, sebagaimana kalau diragukan ya, syak. Apa air itu ada 2 pola? Ataukah kurang? Ya. Abalahuan amla, dan bahkan sudah diyakini sebelumnya bahwa ia sedikit. Wa in tusabbitat kilata kobi, ya, adalah bimula kofin ngaji malam ya tagayyar wa nista lakatin najasatu, adalah tidak dihukumi sebagai air najis bila kemasukan barang najis selama tidak berubah lantaran, dan walaupun barang najis sampai larut di dalamnya. Jadi ada air 2 kolah, atau diperkirakan ini kira-kira 2 kolanya masih kira-kira, ini 2 kola tank kira-kira nih airnya di kamar mandi pun kira-kira, walaupun belum pernah mengukur di musolanya itu kolanya, tapi kamu yakin antara pokoknya airnya banyak lah kejatuhan kayaknya Ica itu kan najis. Iya. Selama airnya tidak merubah konstruk bentuknya, rasanya ya tidak apa. Makanya kalau kita lihat dulu di pola-pola masjid musola, dulu di kampung-kampung itu selain jadikan kolam untuk wudhu, itu juga ada ikan masnya. Iya. Padahal ikan mas kan juga ya. Iya. Kayaknya banyak di bawah. Saya masih ingat kalau ke musola di kampung, kayaknya ada di bawah-bawah banyak. Nah, selama tidak merubah rasanya, ketika umur kok rasanya iya rasanya, nah itu berarti nggak boleh. Tapi kalau umur seperti air biasanya ya enggak, saya sih biasanya enggak ngerasain, maka tetap dulu di sekolahnya. Walaya ciputa bang untuk minanas bima kafir, dan
wajib tidaklah wajib dalam menggunakan air banyak menjauhi najis yang ada padanya. Jadi ketika menggunakan air banyak, katakan mandi di sungai, ya tidaklah wajib menjauhi najis. Katakan ada kotoran lewat, ya udah, selama tidak merubah. Walau bala fil bahri, misalnya seorang yang kencing di laut, ya contohnya kalau terjadilah tertafat minhu rohwatun bagian. Nah ketika kau kencing tadi di laut, tadi mandi, temennya sebelahnya kok ada buihnya kelihatan, nah itu baru kelihatan rasanya. Pernah ya mandi bareng di sungai atau lautan, terus teman sebelahnya kencing, anget-angetin gitu ya, baunya muncul. Kalau itu dirasakan kamu juga jangan, nanti lagi. Bahya najis itu karena dihukumi nah, intah Mohon apa maaf, intah Bapak. apa karena nah, Waktunya tinggal 5 menit, Bapak. Ya. masih ini wa intah kok karena hamin ainil najasata au min at-tafajjur atau amsofihi dari air yang telah buruh salah satu sifatnya lantaran kencing tadi dihukumi wa ila ataupun jelas, wa ila walaupun tidak jelas bunyinya tadi tetap dihukum najis. Cinta waktunya semoga berkah.